gerabah di Klaten itu memang sini tempatnya sentranya di sini. Oh, ya. Kan sebenarnya ada juga yang di uh, Delanggu ada, Dolen situ juga ada. Cuman kebanyakan yang di Klaten itu pada tahunnya di sini. Soalnya ciri khasnya gerabah Klaten itu memang bakaran natural, warna alam. Masih, oh iya. Kalau untuk saya sendiri kan sebenarnya gerabah itu kan apa ya? Iya, turun temurun warisan dari nenek moyang. Kalau kita bicara soal gerabah sebenarnya ada sejarah yang bisa dikaitkan juga dengan Sunan Pandanaran. Katanya kita kan yang udah kan cuman tahunnya sekarang gitu. Kalau dulu sejarahnya mungkin dikaitkan dengan Sunan Pandanaran itu kan Sunan Pandanaran kan dimakamkan di sini, dan waktu beliau terakhir di sini itu menurut cerita dia pernah membuat satu gerabah dengan bentuk gentong, dan diletakkan di makam situ. Itu gentongnya dinamakan gentong Sinogo. Untuk sejarahnya seperti itu adanya gerabah di sini. Gerabah di sini pun dulu sifatnya masih tradisional karena yang mengerjakan itu orang tua. Artinya yang diproduksi cuma celengan, terus tungku. Nah itu pun dengan batas kemampuan yang seadanya. Artinya kan kalau orang tua kan mungkin tidak punya pemikiran atau inisiatif supaya berkembang seperti apa kan gitu. Nah dengan berjalannya waktu gerabah yang ada di sini dikembangkan dengan anak-anaknya atau kaum mudanya, dengan berkreasi, inovasi, dibikin agak sedikit modern dengan sentuhan-sentuhan tangan anak-anak muda yang berkreatif. Nah itu bisa membuat suatu gerabah dengan bentuk yang agak sedikit modern dengan harga jual yang lumayan. Gerabah ini mau maju atau enggaknya tergantung yang muda. Kalau untuk yang tua pun mungkin pola pikirnya gawe ya beriki, artinya kan monoton kan. Dengan kita tampil, dengan kita terjun membantu, artinya gerabah ini warisan dan kita kelola pun alhamdulillah juga sekarang yang dulu seperti apa sekarang sudah terkenal. Sini juga identik dengan, bukan identik, artinya punya ciri khas sendiri dengan alat putar miringnya. Alat putar miringnya itu pun sudah diakui sama negara. Memang satu-satunya yang ada alat putar miring cuma di Klaten. Jawa Tengah ada di Klaten, di sini tempatnya. Nah, di tempat lain juga nggak ada, atau kalau misalnya ada itu pun juga anginnya dari sini ya, itu anginnya dari sini. Saya kan berdiri tahun 2000. Buka usaha kan tahun 2000 juga. Tahun 2000 itu pun saya diwarisi orang tua alat satu putaran ini, satu putaran tegak itu. Nah, dengan alat itu saya mengembangkan sendiri. Kita buat dengan bentuk-bentuk desain yang sebelumnya belum ada. Kita berpikir wah ya apa supaya bisa berkembang, supaya bisa maju kan seperti itu. Nah, disitulah saya tekuni dengan
berproduksi gerabah ini bisa membuat kita artinya ekonomi jalan. Rasanya menganu Mbak Nopo, yes, semua itu memang bentuk perjuangan, pengorbanan. Ya waktu itu memang jatuh bangun Mbak, artinya kalau untuk gerabah sepertinya kalau untuk ditinggalkan kayaknya susah Mbak. Masa-masa pandemi itu kan orang-orang ya maaf artinya banyak yang mengeluh dengan pekerjaan kan. Di sini terpaksa kita jalan, kita beraktivitas, dari pemerintah mengimbau apa artinya tidak boleh beraktivitas keluar rumah. Kalau sini kan lebih industri, kita bebas, kita juga memperkerjakan orang, dengan pandemi itu alhamdulillah usaha tetap jalan lancar. Justru malah ada hikmahnya juga waktu itu. Order banyak-banyaknya dibentuk pot. Ya, pot waktu itu ngebum naik daun, nah itu pesanan ramai sekali. Itu masa-masa pandemi. Lah masa-masa sulit itu malah justru di BBM naik. Itu kita merasakan sekali. Dan sampai sekarang pun kita masih merasakan dampaknya. Karena apa? Pembeli itu kan rata-rata bicara soal ongkos kirim. Ongkos kirim kan hubungannya dengan BBM. Lah otomatis pembeli itu mengeluh dengan kenaikan ongkir. Nah, itu. Padahal ongkir kan kita tahunya harga di sini, barang harga di sini, ongkir yang bayar kan pembeli. Nah beratnya di situ. Akhirnya apa? Pembeli itu biasanya kapasitasnya banyak, akhirnya berkurang menyusut. Pada intinya kita kalau kerja itu niatnya memang senang dulu kita mau kerjakan apa itu dalam arti kita senang dulu. Kalau senang sehat nyambut kan malas. Kalau di sini kan senangnya juga ini ya, kita kan dulu industri sifatnya ya. Artinya kita tidak terikat dengan aturan-aturan yang lain lah. Misalnya sosial pun kita juga bisa berjalan. Terus kita butuh istirahat sewaktu-waktu juga bisa. Dan itu senangnya itu. Kalau untuk ekonomi pasang surutnya ekonomi itu kan sebenarnya tergantung kita sendiri. Kita giat ya kita dapat, kalau kita nggak giat ya pendapatan juga berkurang. Itu. Artinya kalau kita bicara soal bisnis atau usaha sendiri, itu intinya yang penting kita tekuni dulu. Nah, kita tekuni apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi keinginan kita. Jangan terpancang dengan hal-hal yang tidak perlu. Kalau kita sudah bisa menekuni atau insya Allah hasil tidak lepas dari mengkhianati, hasil tidak mengkhianati. Tak pengen mencoba, artinya pengen bantu. Tapi emang segala sesuatu pekerjaan itu kalau kita lihat, saya yakin bisa. Kita lihat seperti ini caranya, pasti kita bisa. Yang penting kita niat kan itu. Nah orang niat gawean gampang pun juga susah kan. Ya mungkin kita dapat pekerjaan. Kalau dari gerabah ini hasilnya nek dilihat dari hasilnya kita bisa mengelola punya tempat sendiri, terus ada aset
aset yang lain juga ada. Itu hasilnya seperti itu. Gitu. Ya nek bicara soal hasil kita punya hasil, punya keuntungan yang bisa kita sisihkan untuk yang lain. Sosial juga kita jalan, ya alhamdulillah. Artinya enggak terbengkelai lah, artinya di kampung atau di masyarakat memang masyarakat kan seperti itu, banyak sosialnya.